Sementara cobaan dan bencana dalam bahasa kita pun, bahasa Indonesia, ada perbedaan. Kalau cobaan, Bapak Ibu sekalian, itu sifatnya Allah menimpahkan kepada individu, baik itu muslim atau non muslim, namanya cobaan, tapi sifatnya individu. Seperti misalnya kita sakit, lapar, haus, ya. Kemudian kehilangan orang yang kita cintai, ya. Sifatnya datang kepada individu. Orang utang nggak bayar, ya. Ini namanya cobaan. Orang bisnis bangkrut, ya, diganggu oleh orang, ini semua namanya cobaan. Dan ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang fasik juga kafir. Kalau orang fasik maksudnya muslim yang masih banyak dosanya, ya, dinamakan dengan fasik. Sementara kalau bencana itu sesuatu yang Allah datangkan menimpa sekelompok manusia. Bisa sebuah kampung, desa, kota, negara yang merata. Ya mungkin yang seperti Bapak Ibu lihat dalam beberapa waktu yang lalu, ya, di Houston ini saya lihat foto-fotonya sangat luar biasa, banjirnya sampai mobil-mobil ada yang tenggelam, rumah segala macam, mungkin juga memakan korban. Ya mungkin pernah terjadi juga di beberapa wilayah kita di Indonesia, ada longsor, ada banjir segala macam. Nah itu bencana namanya, ya. Dan ini akan menimpa juga kafir ataupun muslim, ya. Bisa menimpa keduanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba lihat dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Kalau yang pertama, masalah cobaan, ini Bapak Ibu sekalian, dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 155. Ya. Ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kalian secara individu, mau muslim, mau fasik, mau kafir. Maksudnya muslim ini orang yang patuh, atau fasik orang muslim tapi masih banyak dosanya, atau kafir. Semua kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Makna sedikit artinya ketakutan itu akan hilang. Takut takut sakit, takut ditipu, takut segala macam, ada rasa takut, takut diganggu orang. Sedikit kelaparan, pasti kita akan rasakan lapar setiap harinya atau tiap 2 hari segala macam. Sedikit kekurangan harta, jadi makna sedikit masuk ke semuanya, karena Allah tidak akan mengambil semuanya, tapi sedikit dari itu. Sedikit dari kekurangan jiwa, artinya tidak semua kerabat kita spontanitas meninggal, tapi sebagian. Dari sekian banyak kerabat kita yang mati 1 orang, 2 orang, nanti nyusul lagi, nanti nyusul lagi. Dan juga sedikit dari kurangnya hasil panen dari buah-buahan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu ini dalil berhubungan dengan masalah adanya cobaan individual tadi. Sekarang kita masuk dalil tentang adanya bencana, ya, adanya bencana. Di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, bencana yang tadi saya bilang sifatnya merata, kena kepada semua orang. Dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksaan
yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kalau sudah datang banjir itu, sudah datang bencana itu, bukan cuma orang yang zalim yang kena, tapi semuanya kena. Kata Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Kalau kalian tunggu bencana itu baru datang, baru mau sadar, maka hati-hati. Siksaan Allah keras. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya supaya tidak terjadi itu. Sebenarnya bisa tidak terjadi. Banjir, bencana, tsunami, apalah, longsor, bisa tidak terjadi. Dan itu ada kiat-kiatnya supaya tidak terjadi. Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian di yang kedua tadi, masalah bencana dulu. Yang merata. Ya. Apa kira-kira sebabnya? Dan kita kalau punya masalah apa saja Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu coba mencari tahu apa sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya dan kita perbaiki dari sebab itu, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar. Misal, Bapak Ibu tahu perut saya sakit karena lapar, tahu sebabnya lapar. Lalu kita makan, laparnya selesai. Misal kita tahu udara panas, sebabnya karena AC belum menyala, kita nyalakan AC-nya. Ya. Perut kita mules misalnya, sebabnya adalah saya ingin buang air, maka saya ke WC, clear, selesai. Maka kalau kita punya masalah apapun, cari sebabnya. Inti permasalahan apa, perbaikin dari situ, selesai. Kita nggak usah misalnya membongkar seluruh ruangan ini hanya karena mencari tahu kenapa satu lampu tidak menyala. Kita cukup mencari mana sumber permasalahan. Oh, lampu di ujung sana yang tidak menyala, atau AC yang sebelah sana tidak menyala. Maka kita coba ke titik itu, kemudian kita perbaiki, akan selesai sebenarnya masalahnya. Jadi mengetahui sebab permasalahan itu sangat penting. Sebab datangnya bencana ada beberapa. Dan ini kalau kita hindari, tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada satu ayat Al-Quran, bukan satu, ada dua ayat sebenarnya ya. Kalau saya tidak salah itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Coba Bapak Ibu buka dulu, surah Al-Qasas surah nomor 28. Ayatnya 59 kalau saya tidak salah, 59 ya. Sudah dilihat? Al-Qasas 28 ayat 59. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini kalimat rahasia harus dijaga. Kalau mau supaya Bapak Ibu tidak kena bencana merata, kata kuncinya di sini kata Allah, dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya harus datang dulu di sana utusan, pemberi peringatan, nggak boleh loh, ini haram, dan seterusnya, menjelaskan hukum Allah. Kalau mereka tidak mau dengar, maka Allah bilang, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan apa? Kezaliman. Artinya kezaliman itu dosa yang merata. Dosa yang merata. Allah tidak akan membinasakan negeri, ya, tidak datang bencana merata kecuali ada masalah. Ya, kecuali ada masalah. Kalau tidak salah saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman di Houston ini, sebenarnya inti awalnya dari mana? Ada yang membahasakan ke saya kalau tidak salah dari sekitar pantai. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu keadaan pantai seperti apa. Maka bencana-bencana yang datang ini disebabkan karena ada sebuah masalah yang merata. Boleh saja manusia mengatakan, oh ini secara ilmiah seperti ini, penguapan air misalnya, kemudian meratahlah, ada angin dari barat, dari timur, dari utara, itu teori manusia. Tapi secara agama kita sudah disampaikan, karena yang menciptakan langit dan bumi dan apapun sistem yang ada atau mekanisme yang ada di dalam itu Allah. Allah lebih tahu semuanya. Ya. Jadi makna ayat tadi itu penting sekali dalam surah Al-Qasas, menceritakan Allah tidak akan membinasakan negeri kecuali penduduknya
zalim, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan merata. Hampir semuanya orang melakukan itu.